وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian. Tadi kan efek buruk dari dosa ada. Sekarang apa manfaatnya kalau saya taubat? Kalau antum taubat dapat apa? Keutamaan taubat. Yang pertama, ia akan mendapatkan jaminan surga. Pada saat mati dijamin masuk surga walaupun dosanya dulu banyak. Yang penting sekarang taubat. Kata ulama, walaupun dia taubat detik terakhir sebelum dia meninggal. Dalilnya surah Maryam, surah nomor 19 ayat 60. Surah nomor 19 ayat 60 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Tinggalkan dosa-dosanya, dia komitmen dengan keimanan kepada Allah, kemudian dia sibuk dengan amal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Dalam surah Tahrim, dalil yang kedua, masih di poin pertama, dapat jaminan surga. Surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 8. Surah nomor 66 ayat 8 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi Allah maafkan, Allah masukkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang mukmin bersamanya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini manfaat yang pertama, masuk ke dalam surga. Yang kedua, dosa-dosa mereka yang dulu mereka buat diganti oleh Allah pahala. Jadi bukan cuma dibersihkan ya. Yang dia pernah zina, yang pernah dia bohong segala macam, kalau dia tobat nasuha, itu Allah ganti menjadi pahala. Dalilnya adalah surah Al-Furqan. Surah nomor 25 ayat 70. Surah nomor 25 ayat 70. Ini ayat yang mulia sekali. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Renungi baik-baik ikhwan dan akhwat sekalian, jangan cuma sekedar ditulis dan didengar, tapi renungi baik-baik, terapkan dalam kehidupan ini. Mulia sekali Allah SWT berikan kepada kita. Dosa yang pernah kita lakukan diganti jadi pahala. Penyebab kita dapat bonus yang banyak di surga. Al-Furqan surah nomor 25 ayat 70 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, istiqamah terus sampai dia mati, maka kejahatan mereka yang lalu diganti Allah menjadi kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini luar biasa. Dosa 20 tahun jadi pahala jadi 20 tahun, ini luar biasa. Asal syaratnya tadi, taubat, beriman, amal saleh. Udah selesai, udah ditinggalkan, jangan diulangi lagi. Dalil yang kedua surah Asy-Syura, masih di poin ini ya, diganti menjadi pahala. Asy-Syura surah nomor 42 ayat 25. Surah nomor 42 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kata para ulama maksudnya adalah digantikan menjadi pahala. Kemudian yang ketiga, manfaat orang taubat, mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan.
mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Ini sebenarnya dalilnya yang tadi kita sempat sebutkan ya, surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 31. An-Nur 24 ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Tentu ini di akhir ayat ya, di akhir ayatnya kita ambil. Karena di ayat pertamanya tadi yang perempuan katakanlah kepada para wanita mukminah menurunkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka dan tidak boleh memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, ayah-ayah mereka, mertua mereka dan seterusnya. Di akhir ayat kata Allah ya dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kalian semua kepada Allah ya orang-orang beriman agar kalian beruntung. Kata ulama, orang yang taubat nasuha akan beruntung. Kata betul dosanya sudah dibersihkan, dia taubat nasuha, Allah tidak akan pernah membuat kerugian dalam hidupnya. Juga dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67. Allah berfirman, Al-Qasas 28 ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ay yakuna minal muflihin. Adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal saleh. Ini syarat-syaratnya tadi ya. Taubat, beriman, amal saleh. Maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Artinya beruntung karena tidak akan dihukum sama Allah dan beruntung setelah itu kehidupannya tidak akan pernah mengalami kerugian. Kalau ada teman-teman yang sudah mulai hadir pengajian, kemudian masih mengalami ditipu orang, masih mengalami masalah-masalah ini, berarti masih ada dosa yang mengganjal. Taubatnya masih belum nasuha. Coba murnikan taubat itu. Keberuntungan dijanjikan di sini. Kemudian surah Hud, surah nomor 11 ayat 3. Surah nomor 11 ayat 3 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Dan hendaklah kamu semua meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Dan jika kamu berpaling, maka sungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Yang keempat, dijamin keimanannya dan pahala yang besar. Dijamin keimanannya, tidak akan berubah keimanannya. Asal dia istiqamah, orang yang sudah mengenal sunnah Nabi SAW, dia terapkan, maka dia akan dijamin, asal dia komitmen, keimanannya akan dijaga sama Allah dan akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana Allah SWT berfirman, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 146. An-Nisa, surah nomor 4 ayat 146, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang taubat dan memperbaiki dan berpegang teguh kepada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka adalah bersama dengan orang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Yang kelima, terbebaskan dari hukuman. Dalilnya adalah surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 5 dan ayat 11. Surah nomor 5 dan ayat 11 At-Taubah bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Apabila bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. 4 bulan ini kita dilarang berperang ya. Di awal-awal Islam ini tentunya perintahnya. Maka perangilah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian jumpai mereka. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka. Dan intailah tempat pengintaian mereka. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maksudnya masuk Islam, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam ayat 11-nya, tadi kan At-Taubah ayat 5 dan ayat 11-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mau belajar. Yang keenam, terhalalkan pendapatan haram dari riba kalau dia belum tahu hukumnya sebelumnya. Jadi kalau orang terhalalkan pendapatan haram dari riba ini maksudnya adalah kalau ada orang pernah KPR rumah dengan riba atau pernah kerja di bank konvensional riba, dia nggak tahu hukumnya, lalu kemudian dia taubat, maka pendapatan dia yang lalu-lalu, mobil, rumah yang dia pernah beli, kalau dia tidak tahu jadi halal buat dia. Seperti orang sudah terlanjur KPR sekarang, dia tahu hukumnya riba nggak boleh nih. Maka bagaimana hukumnya Ustaz? Ya idealnya lunasi. Kalau nggak bisa dilunasi bagaimana? Tetap lanjutkan cicilannya walaupun ada bunganya. Asal sudah taubat itu jadi halal buat dia. Asal dia tidak buka pintu riba baru. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 275. Al-Baqarah surah nomor 2. Teman-teman yang berhubungan dengan masalah riba, baca Al-Baqarah 275 sampai 281 ya. Tapi kita ambil saksi bahasan kita di kali ini 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti ya, tidak akan pernah berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Semua orang yang sudah tahu riba dan tetap ngotot, ini hukumannya. Pasti dia akan hidup dengan stres yang berat, mungkin karena penyakit, mungkin karena terlilit utang, mungkin karena gangguan dalam rumah tangganya, pokoknya masalah besar. Dan saya tahu ini ada orang di Jakarta, saya sudah ingatkan, semoga Allah buat dia berhentilah. Sampai anaknya tiap hari, tiap minggu cuci darah, gara-gara pendapatan suami istri dari uang riba. Gitu kan. Sudah saya ingatin pada saat umroh ini nggak boleh, haram segala macam. Semoga Allah ya sembuhkan atau selesaikan, asal dia berhenti, sembuh anaknya sebenarnya. Tapi itu yang terjadi. Dan dia stres dengan itu. Puncaknya kalau tetap ngotot maka bisa jadi gila, bisa jadi bunuh diri, akhirnya dan seterusnya. Keadaan mereka demikian itu karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan ini dari Tuhannya, lalu terus berhenti, tidak mau lagi riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Ini saksi bahasan kita. Jadi yang lalu-lalu jadi halal buat dia, kata Allah. Asal dia taubat sekarang berhenti, yang lalu sudah. Asal dia tidak tahu ya. Tapi bukan berarti, oh sekarang saya sudah tahu riba nih, tapi saya coba aja deh, riba dulu nanti baru saya taubat. Ini nggak boleh, nggak masuk dalam masalah ini. Dikatakan di sini, maka baginya yang telah diambilnya dahulu, perhatikan ada sebelum datangnya, ada terjemahan di situ kan, larangan. Ya. Dan urusannya kembali kepada Allah. Masalah dia bohong, dia jujur, urusannya sama Allah. Allah lebih tahu. Orang yang kembali memakan riba setelah tahu hukum-hukum ini, maka mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Wa na'udzubika minan nar. Yang ketujuh, dijamin baginya rezeki. Asal dia taubat, Allah jamin rezeki. Hujan yang lebat, harta yang melimpah, keturunan yang banyak dijanjikan sama Allah. Kita dengarkan di sini. Dalilnya surah Nuh. Surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Jangan ragu.
Ustaz, saya kerja di sini haram, tapi kalau saya berhenti, saya mau beri makan apa istri anak saya? Ini jawabannya. Allah jamin, tinggalin aja. Karena teman-teman yang masih bekerja di tempat haram, kemudian minta tolong kepada seorang dai atau ustaz atau ulama untuk dibantu bersihkan, sementara dia tidak keluar, seperti dia lagi injak becek, ustadznya atau dai-nya atau ulamanya lagi pegang air, siap bantu bersihin bajunya, gitu kan? Tapi dia di atas becek, nggak bisa. Kalau kami siramin air kepada Anda makin becek. Caranya gimana? Keluar dari becek itu di jalan tempat yang kering, kami siramin, basah sedikit tapi sudah bersih, sudah bisa lari setelah itu. Dijamin bagi itu. Jangan ragu. Surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa manfaatnya kalau taubat? Niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Apa manfaatnya hujan yang lebat, teman-teman sekalian? Tumbuh-tumbuhan kita akan subur, ya. Tanah akan subur, udara akan sejuk. Dan ayat 12-nya, memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan juga di dalamnya untuk kalian sungai-sungai mengalir. Artinya manfaatnya orang taubat seperti ini. Terakhir yang ke-8 teman-teman, manfaat orang yang bertaubat. Poin ke-8 dari manfaat orang bertaubat adalah dijamin, ya, jaminan kekuatan. Diberikan kekuatan fisik, kesehatan. Itu jaminan. Dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 52 Allah berfirman, Allah yang Maha Perkasa dan tidak akan pernah memungkiri janjinya telah berfirman, kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Surah Hud surah nomor 11 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Hud berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dengan taubat itu Tuhan akan turunkan hujan yang sangat deras untuk kalian. Akan selalu subur, hujan turun lebat. Dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Kata para ulama, kekuatan fisik, kekuatan harta, kekuatan pikiran. Dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Sudah selesai tobat, jangan pernah buat dosa lagi. Udah, istiqomah aja deh. Teman-teman kalau istiqomah seperti ini, insya Allah nikmati halal, tinggalkan haram, kerjakan perintah semaksimal, tinggalkan larangan, mati demi Allah masuk surga. Janji Allah nggak ada yang salah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pungkiri janjinya. Dan apa yang dijaminkan tadi semua kita dapat. Istiqomah saja, pasti akan dapatkan.